Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Marifatul Hasanah. Saya dari kelas IAT 1A. NIM saya 1263012110009. Dengan mata kuliah Tahsinil Qiraah yang diampu oleh Bapak Imam Ahmadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum mat. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Pengertian mat. Mat menurut etimologi adalah memanjangkan atau sesuatu yang memanjang. Sedangkan mat menurut terminologi adalah memanjangkan suara huruf dari huruf-huruf mat. Huruf mat ada 3. Yang pertama, alif mutlak yang jatuh setelah harokat fathah. Contohnya, mala. Yang kedua, wawu mati yang jatuh setelah harokat domah. Contohnya, kulu. Yang ketiga, ya mati yang jatuh setelah kasroh. Contohnya, kila. Mat asli atau mat tobi'i. Mat tobi'i dibagi menjadi 3. Yang pertama, mat tobi'i dohiri. Mat tobi'i berarti jelas, adalah terdapat pada kalimat yang huruf matnya tertulis dengan jelas. Contohnya, nuhiha. Yang kedua, mat tobi'i muqaddar. Mat ini berarti dikira-kirakan yang harus dibaca panjang, tetapi huruf matnya tidak tampak, seperti Allah dan Ar-Rahman. Yang ketiga, mat tobi'i harfi, yang berarti sebangsa huruf, adalah bacaan panjang satu alif yang ada pada huruf atau tidak pada kalimat, yakni terdapat pada beberapa pembukaan surat yang huruf itu sendiri. Contoh, ro dan ha. Kemudian mat far'i dibagi menjadi 14. Yang pertama, mat wajib muttasil. Sebabnya ialah adanya mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya kira-kira 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya, sawa'a. Yang kedua, mat jaiz munfasil. Sebabnya ialah adanya mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya kira-kira 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya, wala antum bima unzila. Kemudian yang ketiga ada mat arid lis sukun. Sebabnya ialah apabila ada huruf mat di akhir kalimat mati karena waqaf, panjangnya 2 atau 3 alif sama dengan 4 atau 6 harokat. Kemudian mat layin. Sebabnya ialah apabila ada wawu sukun dan ya sukun jatuh setelah harokat fathah. Lalu mat badal. Mat badal yaitu mat pengganti. Apabila ada hamzah sukun terletak setelah hamzah yang berharokat fathah, kasroh, dan domah. Mat iwad disebut demikian karena
Mad iwad ini merupakan hasil tukar dari tanwil mahal nasab atau fathatain pada akhir kalimat yang diwaqaf dan panjangnya satu alif atau dua harokat. Contohnya aliman hakiman. Mad lazim kilmi mutsaqol disebut mutsaqol karena beratnya bacaan huruf mad ketika bertemu dengan huruf yang bertasydid, dan disebut kilmi karena ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Maka yang disebut mad lazim kilmi mutsaqol adalah apabila ada huruf mad yang bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kalimat, panjangnya 3 alif atau 6 harokat, seperti lafaz waladhdallin. Kemudian mad lazim kilmi mukhaffaf disebut kilmi mukhaffaf karena bertemunya huruf mad dengan huruf bersukun atau ringan dalam satu kalimat, panjangnya kira-kira 3 alif atau 6 harokat. Kemudian mad lazim harfi mutsaqol, yaitu huruf mad yang bertemu dengan tasydid di awal surah atau fatihus suwar, seperti contoh lafaz alif lam mim. Mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi adalah mad yang ada di pembukaan surah. Mad ini disebut harfi karena mad ini terdapat pada huruf bukan kalimat. Sedangkan disebut lazim karena tetap harus dipanjangkan sesuai dengan kaidah atau batasannya, seperti lafaz ha mim. Mad silah khosyirah, apabila sebelum dan sesudah ha dhamir adalah huruf hidup, maka disebut dengan mad silah khosyirah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat, seperti contoh lafaz innahu kana. Kemudian mad silah tawilah, apabila ha dhamir yang bertemu dengan hamzah qotok, maka disebut dengan mad silah tawilah, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Kemudian mad far'i disebut mad far'i sebab mad ini memisahkan antara istifham dan kalam khobar. Dalam Al-Quran terdapat 6 tempat. Selanjutnya mad tamkin, apabila ada ya tasydid yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, panjangnya 1 alif. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.